Dan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya langsung ke Prof. Gayus. Prof, tadi Anda sudah menyampaikan soal hal-hal yang meringankan. Kalau menurut Anda, hal-hal yang memberatkan apa saja, Prof? Gini ya, masalah pertimbangan memberat dan meringankan itu terdiri dari dua hal. Yang satu yang sifatnya yuridis, yang satu sifatnya non-yuridis. Tadi saya kemukakan itu yang yuridis. Tadi baru dua saya kemukakan, pasal 55, 51 yang ayat 1 dan 2 ya. Dan saya masih ada satu lagi, bahwa peristiwa ini terjadi karena cetusan, itu menurut dakwaan ya. Ada cetusan, itu telepon dari istrinya mengenai ada pelecehan seksual. Itu nanti berkembang berubah-ubah menjadi perselingkuhan yang tentunya JPU akan dalam replik dupliknya dengan advokat akan saling menjawab itu, bahwa apa yang diartikan dengan perselingkuhan. Nah, saya harus menekankan, saya tuntaskan keterangan saya adalah kalau terjadi misbruik van recht ya, ada penyimpangan melakukan perintah, itu menimbulkan satu penyimpangan yang merugikan yang memerintah. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Apa itu? Yaitu perintah hajar atau tembak ini dimaknai dengan tembak mati 3 kali. Lebih dari 3 kali di daerah dada. Apakah mematikan atau potensi mati, itu juga perlu nanti pertimbangan-pertimbangan hakim. Kalau ditanyakan kepada yang meringankan pun demikian, yang meringankan yuridis tadi, dan non yuridisnya adalah mempunyai sifat-sifat yang tidak bisa dipertimbangkan ya, tidak loyal, misalnya tidak kooperatif dengan sidang ya, itu diantaranya, dan banyak sekali. Itu tentunya akan merupakan bagian dari yang yuridis maupun yang non yuridis. Demikian. Baik Prof, saya bergeser ke Bang Martin. Bang Martin, kalau tadi 2 poin yang disampaikan oleh Prof. Gayus mengenai adanya pelecehan seksual yang kemudian membuat mau tidak mau Ferdy Sambo melakukan hal seperti itu, dan kemudian juga kalau kita lihat jalannya persidangan itu kan ada beberapa poin yang disampaikan Ferdy Sambo ya, misalnya perintah untuk tidak menembak tapi untuk hajar. Apakah kedua hal ini menurut Anda bisa menjadi hal yang meringankan atau menjadi pertimbangan hakim nanti ketika vonis? Bang Martin? Sampai dengan detik ini jaksa penuntut umum sangat yakin tidak ada pemerkosaan ataupun pelecehan seksual ya, dan menganggap bahwa dalil dari Putri itu tidak ada buktinya gitu ya, ataupun tidak cepat bukti. Nah, yang berikutnya, apakah penasihat hukum Putri Chandrawati ataupun gabungan dengan penasihat hukum Ferdy Sambo itu bisa membuktikan? Saya kok melihat ke sini tidak ada satupun bukti selain klaim sepihak ya, yang belum tentu bisa dipastikan kebenarannya, dan juga berdasarkan angan-angan tidak ada, visum tidak ada, ahli psikolog forensik yang dihadirkan itu adalah ahli mereka yang awalnya adalah sebagai ahli pelapor dalam peristiwa pidana yang sudah di SP3, dan tidak ada satupun setitik pun DNA Joshua di Magelang di rumah yang mereka kuasai. Jadi menurut saya kita stop saja untuk membicarakan hal tersebut. Justru saya challenge mereka untuk lapor lagi berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang TPKS, biar kita bisa pastikan apakah itu fakta atau dusta. Lalu yang berikutnya tadi yang disampaikan oleh Prof. Gayus mengenai perintah hajar, tembak mati, saya pikir ini tidak terlalu relevan. Kenapa? Karena kita jangan hanya melihat dari keterangan Ferdy Sambo. Yang mengatakan itu kan hanya Ferdy Sambo. Nah, faktanya berdasarkan keterangan saksi yang lain, unsur perencanaan, unsur kesamaan kehendak untuk merampas nyawa milik Joshua itu sudah terekspos di depan persidangan. Bahkan dipertajam dengan saksinya Richard ya, yang mengatakan bahwa memang harus dikasih mati anak ini. Jadi kalau kita bilang hajar, setengah hajar, kasih mati, lalu tembak mati, itu sudah tidak relevan lagi, dan menurut saya itu tidak akan dipertimbangkan oleh hakim, dan justru kalau itu digunakan, 2 poin tadi sudah tidak relevan dan tidak akan dipertimbangkan oleh majelis hakim kalau menurut perspektif dari Bang Martin ya. Kita tangkap poinnya Bang Martin, terima kasih banyak. Iya, maaf. Iya, waktu kita terbatas Bang Martin, kita tangkap poinnya. Tadi Bang Martin menyampaikan bahwa ini tidak relevan 2 poin tadi untuk dipertimbangkan oleh majelis hakim, tapi sekali lagi kita nanti tunggu jalannya sidang pledoi hari ini, dan nanti vonis yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim apakah akan lebih rendah atau lebih tinggi dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Nanti kita kawal bersama sidang ini. Sekali lagi terima kasih banyak Prof. Gayus, Bang Martin atas waktunya pagi hari ini sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu.